Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang Ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin,
tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran.
Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksит Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut.
Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang Ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang Ibu Luluk Sudarwati, 41,
dan Kaffa. 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa.
Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksит Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur.
Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selendor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksит Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin.
Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun,
Dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut.
Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksip Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksip Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41,
dan Kaffa. 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam dua jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa.
Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur.
Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksит Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin.
Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksip Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun,
Dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang Ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut.
Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksip Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini, yaitu seorang Ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksip Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang Ibu Luluk Sudarwati, 41,
dan Kaffa. 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam dua jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa.
Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksip Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur.
Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksip Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin.
Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun,
Dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang Ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut.
Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksip Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang Ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksip Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang Ibu Luluk Sudarwati, 41,
dan Kaffa. 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam dua jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa.
Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur.
Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksip Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang Ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin.
Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selendor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksит Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selendor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun,
dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksip Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang Ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut.
Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksip Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksip Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41,
dan Kaffa. 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam dua jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksит Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa.
Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksip Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur.
Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksит Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin.
Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun,
Dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang Ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut.
Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang Ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang Ibu Luluk Sudarwati, 41,
dan Kaffa. 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam dua jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa.
Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksит Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur.
Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksip Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang Ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin.
Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selendor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksip Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selendor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun,
Dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang Ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut.
Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksip Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang Ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksip Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang Ibu Luluk Sudarwati, 41,
dan Kaffa. 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam dua jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksip Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa.
Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur.
Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selendor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin.
Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksит Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun,
Dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksip Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang Ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut.
Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang Ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang Ibu Luluk Sudarwati, 41,
dan Kaffa. 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam dua jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa.
Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur.
Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin.
Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksip Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang Ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun,
Dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang Ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut.
Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41,
dan Kaffa. 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam dua jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa.
Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur.
Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksip Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin.
Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selendor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksip Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selendor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun,
Dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang Ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut.
Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksip Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksip Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41,
dan Kaffa. 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam dua jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksip Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa.
Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur.
Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin.
Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksip Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun,
Dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut.
Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang Ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang Ibu Luluk Sudarwati, 41,
dan Kaffa. 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam dua jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa.
Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang Ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur.
Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin.
Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun,
Dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang Ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut.
Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksip Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksip Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41,
dan Kaffa. 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam dua jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa.
Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksip Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang Ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur.
Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selendor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksip Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin.
Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun,
Dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksip Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut.
Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksip Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang Ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksip Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang Ibu Luluk Sudarwati, 41,
dan Kaffa. 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa.
Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksip Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur.
Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin.
Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksip Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun,
Dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut.
Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang Ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang Ibu Luluk Sudarwati, 41,
dan Kaffa. 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam dua jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa.
Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur.
Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksит Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin.
Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selendor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksит Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selendor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun,
Dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksит Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut.
Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang Ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang Ibu Luluk Sudarwati, 41,
dan Kaffa. 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam dua jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa.
Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang Ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur.
Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin.
Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun,
Dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksит Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut.
Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang Ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang Ibu Luluk Sudarwati, 41,
dan Kaffa. 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam dua jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksит Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa.
Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur.
Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin.
Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang Ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun,
dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksит Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut.
Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksip Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang Ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksip Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang Ibu Luluk Sudarwati, 41,
dan Kaffa. 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam dua jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa.
Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur.
Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin.
Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksip Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun,
Dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksит Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut.
Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41,
dan Kaffa. 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam dua jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksip Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa.
Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur.
Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin.
Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksip Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun,
Dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksip Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut.
Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41,
dan Kaffa. 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam dua jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksip Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa.
Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur.
Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin.
Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksip Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun,
Dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang Ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut.
Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang Ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang Ibu Luluk Sudarwati, 41,
dan Kaffa. 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa.
Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang Ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur.
Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selendor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksит Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin.
Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun, dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksip Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur. Penemuan bahan kembang api di rumah anggota polisi Polres Mojokerto itu oleh tim Lab 4 Polda Jawa Timur. Namun belum dapat disimpulkan apakah bahan pembuatan kembang api tersebut sebagai pemicu ledakan rumah anggota polisi di Mojokerto. Kasubit Balmet Lab 4 Polda Jatim, AKBP Agung Santosa mengungkap temuan bahan pembuatan kembang api di rumah Babin Kamtipmas Polsek Delanggu, Aibda Marsudi. Diketahui rumah Aibda Marsudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur meledak pada Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025, kemarin. Agung mengatakan bahan pembuatan kembang api itu yaitu oksidator dan klorat di kamar Aibda Marsudi. Jadi, di sana kita menemukan di sekitar kamar depan saudara Marsudi itu kita swab pintu masuknya itu. Kita temukan mengandung oksidator dan klorat di mana klorat itu bahan isian dari kembang api atau selengdor, katanya dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto, Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Agung mengatakan bahan kimia jenis klorat mudah meledak ketika ada pemicunya seperti adanya panas, gesekan, benturan, ataupun getaran. Namun,
Dia belum menyimpulkan apakah klorat tersebut menjadi pemicu utama meledaknya rumah Aibda Marsudi. Jadi nanti pemicu panas nanti akan kita dalami lebih lanjut di laboratorium forensik, jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto menuturkan ada beberapa barang bukti yang diamankan usai dilakukannya olah tempat kejadian perkara, TKP. Di antaranya adalah 5 unit handphone, 1 lembar STNK, serpihan kertas, dan 3 selongsong kembang api. Kemudian 1 unit mesin cuci dalam kondisi rusak berat akibat ledakan tersebut. Kemudian ada 4 buah kapasitor dalam kondisi kapasitor. Kemudian, 2 buah tabung LPG ukuran 3 kg di dalam rumah dan 2 tabung LPG di luar rumah, dan alat pemutar musik, jelas Ihram. Selain itu, Ihram juga mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak ringan akibat terdampak ledakan. Terhadap kerusakan ringan akibat peristiwa kemarin, kami dari Polres Mojokerto akan melakukan perbaikan, jelasnya. Doksit Dokes Polda Jatim, Tutik Purwanti turut menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap 2 korban tewas akibat peristiwa ini yaitu seorang Ibu Luluk Sudarwati, 41, dan Kaffa, 2. Tutik mengatakan Luluk mengalami lecet di wajah, lengan, dan kaki. Sementara, jenazah Kaffa juga dalam kondisi lecet di wajah, tangan, dan kaki. Pemeriksaan terhadap jenazah Luluk dan Kaffa juga ditemukan adanya tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Kami temukan tanda-tanda asfiksia atau tanda-tanda kondisi mati lemas karena kekurangan oksigen dalam 2 jenazah tersebut, katanya. Selain itu, Tutik mengatakan korban tidak menderita luka bakar. Ia mengungkapkan pihaknya tidak akan melakukan autopsi terhadap jenazah Luluk dan Kaffa. Pada jenazah kami tidak akan lakukan pemeriksaan dalam, tetapi hanya akan melakukan pemeriksaan luar saja, jelasnya. Dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, penyebab kematian Luluk dan Kaffa akibat tertimpa reruntuhan rumahnya akibat dampak ledakan dari rumah Aibda Marsudi. Sehingga di sini, kami dapat simpulkan penyebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan dari tubuh korban berupa tanda asfiksia, luka-luka lecet saat korban ditemukan dari reruntuhan tersebut, jelasnya. Bahan pembuatan kembang api ditemukan di rumah anggota polisi yang meledak tewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur.